Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial, yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta menjadi seorang petani yang sukses. Dan mudah-mudahan doa saya untuk teman-teman semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi ramuan ya teman-teman. Dan saya menyebutnya ini merupakan sebuah ramuan, dikarenakan untuk bahannya sendiri menggunakan rempah dapur, yaitu untuk mencegah penyakit hawar daun bakteri atau yang sering kita menyebutnya penyakit kresek ya teman-teman. Jadi pada awal mulanya saya mendapatkan ramuan ini yaitu ketika melihat tanaman padi teman saya yang hampir di setiap musimnya tidak pernah terkena oleh penyakit kresek tersebut. Meskipun tanaman padi di sekitarnya banyak sekali yang terkena oleh penyakit kresek. Yang akhirnya saya pun penasaran dan kemudian saya bertanya rahasianya sama beliau. Dan kemudian beliau pun memberitahu dari rahasianya tersebut, yaitu dengan menggunakan hulu koneng ya teman-teman, kalau kata orang Sunama, atau kepala kunyit. Nah, jadi untuk rempah yang satu ini biasanya banyak dijual di lapak-lapak sayuran, di pedagang sayuran keliling, dan apalagi di pasar yang pastinya lebih mudah lagi untuk kita temukan ya teman-teman. Dan setelah itu saya langsung mempraktekannya dan ternyata memang benar terbukti efektif ya teman-teman untuk mencegah penyakit kresek tersebut. Dan untuk hal ini menurut saya kita lebih baik mencegah daripada harus mengobati ya teman-teman. Dikarenakan kalau si tanaman padi kita sudah terkena oleh kresek, maka si daun yang sudah rusak itu tidak mungkin menghijau atau normal kembali. Dan juga untuk rempahnya satu ini bisa dibilang lumayan murah ya teman-teman, dan mudah untuk kita dapatkan. Dan biasanya untuk penyakit kresek ini sering terjadi ketika di musim penghujan dan di musim kemarau yang basah. Dikarenakan di waktu ini perkembangan bakteri sangatlah begitu cepat ya teman-teman. Yang tentunya teman-teman sudah pasti tahu apa itu penyakit kresek, penampakan dari tanaman padi kita jika terkena oleh kresek, dan dampak yang ditimbulkan dari penyakit kresek tersebut untuk tanaman padi kita. Yang mungkin saya tidak akan menjelaskannya lagi, karena ditakutkan video saya ini terlalu bertele-tele sehingga membuat teman-teman merasa bosan. Ya udah, langsung saja mari kita simak video cara dalam pembuatannya. Dan dimohon jangan di skip ya teman-teman, agar mudah untuk dipahami. Dan nanti saya akan memberitahu cara dan kapan dalam pengaplikasiannya. Nah, ini dia cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan kepala kunyit tersebut. Dan untuk kepala kunyit yang saya pegang ini sebanyak 1 ons ya teman-teman. Dan dengan berat kunyit 1 ons ini bisa kita gunakan untuk areal sawah dengan luas 1000 meter persegi dan diaplikasikan sampai habis. Nah, berarti kalau kita menggunakan 1 kg kepala kunyit ini berarti bisa kita gunakan untuk areal sawah dengan luas 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Dan untuk harga kepala kunyit ini sendiri kalau di daerah saya sekarang untuk 1 kilogramnya Rp12.000 ya teman-teman. Dan mungkin harga ini bisa berubah tergantung dari naik turunnya harga di pasaran. Nah, kemudian untuk selanjutnya kepala kunyit ini kita parut sampai halus, bisa menggunakan blender atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan parutan manual yang seperti ini. Kemudian setelah halus seperti ini, kita peras airnya. Dan untuk sisa ampasnya ini kita peras lagi dengan menambahkan air, dan bisa kita jadikan perasan ini menjadi setengah liter air ya teman-teman.
Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Dan air dari perasan kunyit ini bisa kita gunakan untuk luas area sawah 1000 meter persegi. Nah, seperti itu ya teman-teman cara dalam pembuatannya. Dan untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman lakukan ketika tanaman padi kita di usia 30 hari setelah pindah tanam, 40 hari setelah pindah tanam, dan sebelum keluarnya malai, yaitu di kisaran 55 hari setelah pindah tanam. Dengan dosis atau takaran 50-60 ml per tangkinya. Dan perlu diingat juga, ketika kita mengaplikasikan ramuan ini diusahakan jangan dicampur dengan pestisida yang mempunyai kekentalan dan juga kelengketan yang tinggi ya teman-teman. Seperti yang berbahan aktif abamectin. Dikarenakan untuk yang berbahan aktif abamectin ini kan kalau kita pegang kental dan juga lengket seperti kayak perekat. Dan juga untuk perasan air kunyit ini pun mengandung kekentalan dan juga kelengketan. Sehingga ditakutkan kalau kita mencampur kedua bahan tersebut, maka akan semakin mengotori dan menghambat saluran air dari sprayer kita. Atau yang sering kita menyebutnya mangpet ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan jika teman-teman mau menggunakan dengan luas area sawah 1 hektar, berarti teman-teman harus menggunakan kepala kunyit tersebut sebanyak 1 kg. Nah, nanti air perasannya teman-teman bisa menjadi 5 liter air dan diaplikasikan sampai habis. Dan ternyata pas saya pelajari, jika kunyit ini memang mengandung senyawa antibakterial ya teman-teman. Jadi yang pastinya dengan kondisi demikian akan menghambat pertumbuhan bakteri yang mengganggu tanaman padi kita. Dan bahkan bisa mematikannya juga. Nah, terus bagaimana kalau misalkan di daerah teman-teman kesulitan dalam mendapatkan kepala kunyit tersebut? Nah, jadi untuk hal ini teman-teman bisa menggantinya dengan kunyit seperti biasa yang ada di dapur rumah kita. Kalau tidak, temulawak juga bisa ya teman-teman sebagai penggantinya. Insya Allah akan tetap efektif untuk mencegah penyakit hawar daun bakteri atau yang sering kita menyebutnya penyakit kresek. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman video yang saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa, saya meminta maaf banget jika ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian dan ada kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sukses, dan salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.